Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini tema kita kemarin saya diminta untuk membahas tentang asuransi. Asuransi itu berangkat dari bab kafalah, ya. Kafalah. Tapi kafalah beda dengan wakalah. Jadi hampir mirip-mirip. Kafalah, wakalah gitu kan. Kalau wakalah itu mewakilkan orang lain, ya. Kita mewakilkan untuk menjualkan, untuk membelikan, untuk menikahkan, ya. Untuk menagih hutang, ya, itu wakalah. Kalau ini kafalah. Kafalah ini menjamin. Kafalah menjamin. Kafalah jadi kafalah jaminan, ya, jaminan. Apa hubungannya dengan asuransi? Asuransi jaminan, ya, jaminan. Boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Perlu saya tegaskan, banyak orang yang salah paham, ya. Ustaz, apa hukum bank? Gitu kan? Bank itu pinjam meminjam. Boleh nggak? Ya, boleh aja. Tapi katanya ada riba, ya, ribanya itu yang haram. Ribanya itu yang haram. Kalau pinjam-pinjam nggak masalah. Ustaz, apa hukum pegadaian? Boleh. Tapi pegadaian ada bunganya. Bunganya itu yang riba. Pegadaian boleh. Quran tuh boleh kan pegadaian kan? Berhutang boleh gitu kan? Jadi berhutang ada ribanya, itu yang nggak boleh, ya. Jadi Ustaz, apa hukumnya asuransi? Boleh aja asuransi. Gitu kan? Hukum asalnya boleh. Namanya juga menjamin. Udah dia berobat berapa jam bayar, gitu kan? Itu namanya jaminan. Inilah kafalah. Kafalah itu jaminan, dia menjamin. Jadi seorang menjamin orang lain, itu namanya kafalah. Kafalah dan implementasinya pada sistem asuransi. Jadi sistem asuransi itu diambil dari sistem kafalah, ya. Definisi secara etimologis, secara bahasa. Secara etimologis atau secara bahasa, kafalah artinya penjaminan. Kafalah mempunyai padanan kata yang banyak. Dalam bahasa Arab banyak kata yang sama maknanya dengan kafalah. Ada dhamanah, ada hamalah, ada za'amah, ada kafalah. Menurut Imam Al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, pengarang fikih besar mazhab Syafi'i, Al-Hawil Kabir, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan. Itu definisi secara bahasa. Jadi kafalah artinya penjaminan, menjamin, ya, menjamin. Ya, siapa aja kalau mau menjamin orang lain boleh aja, ya, nggak ada masalah. Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak, ini definisi terminologisnya. Akan pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang atau suatu tagihan yang menjadi kewajiban penerima jaminan, ya. Jadi akan pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang atau suatu tagihan yang menjadi kewajiban penerima jaminan. Dalam kitab fikih sunnah fikih karangan Said Sabit, didefinisikan kafalah adalah dhammul dhimmataini fil mutalabah wad dain, ya, menggabungkan dua tanggung jawab dalam penagihan atau pembayaran hutang atau pembayaran tagihan. Jadi yang bertanggung jawab ada dua orang, ya, yang bertanggung jawab ada dua orang. Ini sama dengan asuransi juga, ya. Sama dengan asuransi, ya. Asuransi, ya, kita punya BPJS gitu kan, ya. Kita berobat di rumah sakit gitu kan, ya, pakai kartu BPJS, ya. Dengan adanya kartu BPJS itu rumah sakit tahu bahwa yang bayar nanti BPJS. Itulah jaminan, ya. Yang bayar adalah BPJS. Kafalah dibolehkan, boleh ada yang menjamin orang lain, ya boleh, bagus, ya.
Ulama sepakat bahwa kafalah atau jaminan terkait dengan harta, ya, baik itu hutang atau tagihan, hukumnya dibolehkan selama terhindar darinya perkara-perkara yang diharamkan dalam muamalah, seperti riba. Yang penting nggak boleh ada riba, nggak boleh ada riba dalam transaksi tersebut. Nggak boleh ada orang, nggak boleh ada maisir, nggak boleh ada doror, nggak boleh ada zulum atau kezaliman. Jadi intinya hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh. Kalau saja BPJS itu gratis, boleh, ya. Masalahnya BPJS itu bayar masalahnya. Kalau BPJS-nya gratis, boleh, ya. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu dikasih kartu BPJS gratis gitu kan, ya, boleh, nggak ada yang melarang. Ya, karena nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dirugikan. Jadi bukan di BPJS-nya yang masalah, bukan, ya. Jadi kalau pemerintah kasih kartu BPJS gratis semua gitu kan, tapi Ustaz katanya BPJS nggak boleh, bukan BPJS-nya yang nggak boleh, ya. Tapi di saat bapak dan ibu bayar, itu yang masalahnya itu. Kalau nggak bayar nggak ada masalah. Saya punya kartu BPJS, saya punya kartu Mandiri Health, ya, nggak ada yang bayar, ya. Dikasih Ustaz nih kalau mau berobat nih Ustaz, ya, bayar enggak harus bayar, ya. Ya udah alhamdulillah nggak dibayar, ya. Pakai saya pakai, ya. Karena gratis. Kalau gratis nggak ada masalah. Masalah itu kalau bayar. Masalah itu kalau bayar, ya. Kalau bayar jual beli, ada hukum jual belinya nanti, ya. Kalau jual beli ada hukum jual belinya. Kalau dikasih nggak ada masalah. Kalau dikasih, ya. Jadi ya, ulama sepakat bahwa jaminan boleh siapapun mau menjamin orang lain, ya. Kalau Ustaz ini berobat nanti ada yang bayar, ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Ini kalau adik saya berobat, ya, nagihnya saya, ya, alhamdulillah, boleh-boleh aja. Itu namanya kafalah. Jadi bukan di BPJS-nya masalah, bukan, ya. Transaksinya. Bukan di pegadaiannya masalah, transaksinya, ya. Bukan di banknya masalah, bukan. Bank boleh-boleh aja, pinjam-pinjam boleh, Islam membolehkan pinjam-pinjam, tapi transaksinya ada riba nggak? Ada riba nggak? Nah, itu yang transaksinya itu, ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, dia dapat proyek renovasi pegadaian seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bukan orang di sini, ya, yang nanya. Ya. Kalau ada orang di sini, ya minta bagian lah kita, ya. Jadi dia dapat proyek renovasi pegadaian, ya, kantor pegadaian seluruh Indonesia. Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Ya boleh, karena masalah. Tapi ini pegadaian Ustaz. Emang masalah apa di pegadaian? Ini non syariah. Hukum asal pegadaian boleh. Adapun dalam transaksi detailnya itu ada yang salah, ya dia yang tanggung jawab. Kita kan transaksinya bangun. Kita kalau bangun tempat berzinah, itu baru haram, karena berzinahnya haram. Kalau menggadai boleh dalam Islam, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran boleh menggunakan farihanun maqtu'ah, gadai-menggadai. Boleh gadai-menggadai hukum asalnya boleh, gitu kan. Bangun pasar, boleh nggak bangun pasar, Pak? Boleh. Ada nggak yang bisnisnya nggak benar di situ? Ada. Tapi hukum asal jual beli boleh, gitu kan. Ya, Pak, proyek bangun pasar ya sama aja dengan seperti itu. Ya, jadi bangun pegadaian, ya, pegadaian adalah transaksi yang dibolehkan. Adapun detailnya ada yang salah, ya, itu bisa saja terjadi. Tapi hukum asalnya pegadaian boleh, kecuali kalau kita bangun, ya, proyek perumahan, ya, pelacuran. Nah, ini baru hukum asal pelacur nggak boleh, gitu kan? Itu baru nggak boleh. Jadi Ustaz, saya dapat proyek renovasi bank, boleh. Tapi ini bank Ustaz, iya, bank konvensional, hukum asal pinjam-meminjam boleh. Adapun transaksi bank ada ribanya, itu lain lagi ceritanya. Sama aja dengan pasar tadi, ada yang berbisnis yang nggak benar, gitu kan? Apakah semua transaksi bank itu riba? Tidak. Apakah transaksi pegadaian itu ada ribanya? Tidak juga, gitu kan? Apakah semua asuransi
itu nggak benar, tidak juga ya. Tadi saya dapat BPJS gratis. Saya dapat Mandiri Inhal gratis nih, Ustaz nih, Mandiri Inhal buat Ustaz, istri Ustaz, anak Ustaz gitu kan. Ya, bayar nggak usah bayar, ya, yuk gratis. Saya dikasih ada yang mau jamin saya mau bayarin gitu kan, alhamdulillah. Ya, yang masalah kalau dia minta bayar. Nah ini kalau dia minta bayar, saya bayar buat apa? Buat berobat. Saya belum tentu berobat gitu kan, itu yang masalahnya. Masalahnya baru di situ. Kalau dia minta bayar. Jadi kalau yang dapat gratis, alhamdulillah ya. Yang dapat gratis, alhamdulillah gak ada masalah. Jadi bukan di BPJS yang masalah, tapi di transaksinya. Jadi ulama sepakat bahwa kafalah terkait dengan harta, utang atau tagihan hukumnya dibolehkan selama terhindar dari perkara-perkara yang diharapkan dalam muamalah seperti riba, gharar, ya. Riba itu saya udah pernah nyebutkan ya, kita kredit motor nggak ada ribanya, nggak ada ribanya, iya, nggak ada ribanya. Kredit motor selamat saya kira fix, tapi ibu terlambat ya kena denda, itu riba. BPJS ibu terlambat kena denda, riba, itu yang riba. Nggak boleh ada unsur riba. Gharar, nah, gharar udah pasti ini. Kalau di BPJS itu masalahnya di ghararnya. Kenapa? Karena kita bayar uang untuk berobat padahal belum tentu berobat. Membayar sesuatu yang belum tentu, itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ada resiko, ada pihak yang dirugikan. Ibu ternyata sakit keras gitu kan, ya, berobatnya banyak, BPJS yang dirugikan. Ibu nggak berobat sama sekali, ibu merasa dirugikan karena udah bayar, gitu kan? Nah itu yang nggak boleh itu, ya. Ada unsur ghararnya. Jadi BPJS itu ya tidak dibolehkan karena ada unsur ghararnya. Jadi bagaimana antisipasi supaya nggak ada gharar? Harusnya pemerintah ya kalau memang mau mewajibkan BPJS semua, pemerintah bagikan cuma-cuma. Tapi diminta kepada seluruh penduduk Indonesia nyumbang pemerintah untuk apa? Untuk bisa memberikan fasilitas kesehatan yang baik. Jadi bukan kita buat nyumbang, kita nyumbang pemerintah, bukan kita buat bayar berobat. Berobat nggak berobat, ya kita ikhlas. Itu jadi boleh itu, karena bukan gharar, karena kita niat awalnya adalah buat nyumbang pemerintah. Nah, ini tinggal ini aja, disosialisasikan aja seperti itu ya. Kalau kita bayar premi per bulan, saya nggak tahu premi BPJS berapa ya. Kita 150, 250 gitu ya. Nah, ini ya kita bayar 150. Kenapa ibu bayar? Supaya bisa berobat. Ya nggak boleh supaya bisa berobat. Ya, kenapa bayar? Saya mau bantu pemerintah supaya memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada rakyat. Boleh. Ya, pemerintah ngasihkan BPJS-nya cuma-cuma, gitu kan? Baru itu dibolehkan. Ya, itulah yang diterapkan di asuransi syariah. Asuransi syariah transaksinya adalah membantu, ya. Saya mau bantu orang yang sakit, gitu kan? Ya, disalurkan lewat ya perusahaan asuransi syariah seperti takaful, gitu kan ya. Transaksinya mau bantu orang yang sakit, ya. Siapa yang sakit, ya nanti perusahaan takaful yang bayari, gitu kan? Itu dari sumbangan peserta. Ya, jadi transaksinya diganti. Transaksinya adalah transaksi ya sumbangan. Ya itulah namanya takaful. Takaful itu saling bantu membantu. Takaful dari kata kafalah ya. Jadi nggak ada unsur ghararnya, nggak ada unsur maisir. Maisir itu untung-untungan, ya. Untung-untungan ya. Kalau kita lagi sakit berat, gitu kan untung kita, ya. Bayar preminya cuma 150, gitu kan ya. Berobatnya 50 juta, gitu kan. Ini ya, untung. Maisir untung-untungan, maisir judi namanya. Judi ya. Jadi gharar mudharat, ya mudharat. Kalau peserta BPJS-nya berobatnya biaya yang besar sampai 50 juta gitu kan, operasi segala gitu kan, BPJS rugi, kena mudharat ya dia. Ya enggak berobat, pesertanya yang rugi, ya ada yang terima aja bayarnya, ya. Atau zolim, enggak ada unsur zolim, enggak boleh dipaksa orang bayar. Jadi harusnya seperti itu ya. Jadi kalau pemerintah ya gampang sekali pemerintah mau ini ya bagikan cuma-cuma ya. Jadi
Jadi semua pegawai di Indonesia dipotong langsung untuk bantu orang sakit, gitu kan? Ini kita manfaatkan secara bersama, gitu kan? Boleh. Kita selesai sesuai syariat. Ya, supaya apa? Supaya jangan ada yang merasa dirugikan. Jadi kita memang mau bantu orang yang sakit. Kita di saat mau bantu dapat pahala. Ya, walaupun kita nggak berobat, gitu kan? Jadi ada pun BPJS kita, pemerintah yang ngasih cuma-cuma kepada kita, gitu kan? Jadi sumbangan kita itu sumbangan wajib untuk membantu pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan kepada rakyat. Jadi boleh seperti itu, ya. Implementasi kafalah dalam transaksi modern sangat banyak sekali, ya. Jadi kafalah bukan hanya asuransi, ya. Kartu kredit kafalah juga, ya. Ustaz, apa hukum kartu kredit? Boleh. Kartu kredit sama dengan asuransi tadi, ya. Sama dengan pegadaian tadi, hukum asalnya boleh, gitu kan? Itu bank mau jamin. Ente mau berhutang, ini jaminan saya. Tinggal kasih aja ke dia. Nih, ya, bahwa saya udah dijamin sama bank, hutang saya mau dilunasi sama bank. Selama nggak ada riba, gitu kan? Ya. Kita datang ke supermarket, ya, gesekin kartu kredit, gitu kan? Belanjanya 500.000, gesekin kartu kredit 500.000 tagihannya, kita bayar ke bank 500.000. Boleh, nggak ada ribanya berarti. Terlambat kena bunga, bayarnya 550.000, riba. Jadi itu sekedar alat doang, alat, ya. Ini kadang-kala sebagian orang persepsinya itu, Ustaz katanya kartu kredit nggak boleh. Siapa yang bilang kartu kredit nggak boleh? Itu sekedar alat doang. Sama dengan pisau, dipakai buat potong bawang boleh, dipakai buat bunuh orang nggak boleh, gitu kan? Jadi itu sekedar alat doang. Asuransi alat juga, gitu kan? Gimana itu transaksinya? Itu digunakan buat apa, gitu kan? Baru itu yang menghukuminya. Jadi hukumnya adalah sama kartu kredit itu juga, itu kafalah juga, jaminan. Pemerintah kasih jaminan, ya, kepada kita. Nih kartu saya kasihkan ke ente, ya, ente mau belanja di mana aja, tinggal gesek, ya, tinggal gesek. Artinya apa? Saya siap lunasin hutang ente. Ya, belanja ke supermarket, gitu kan, langsung gesek, ya, belanjanya 500.000, bank yang tadi, kita lunasi, gitu kan, ya. Bayarnya saya, itu kata bank, ya. Bayarnya berapa? 500.000 juga, tidak ada riba. Bayarnya berapa? 550, karena itu terlambat bayarnya, kena denda, riba. Itu baru riba. Itu baru riba, ya. Tapi Ustaz, ya, percuma aja kalau nggak kena bunga, ya, karena harus segera dilunasi. Iyalah, ya, harus segera dilunasi, jangan sampai terlambat. Saya udah katakan bahwa semua terlambat bayar kena denda, riba. PLN terlambat bayar kena denda, riba. Tagihan telepon terlambat bayar kena denda, riba, ya. Jadi riba harus riba. Jadi sama aja, bank, kan banyak orang yang meresign dari bank karena riba, gitu kan, ya. Kalau gitu jangan masuk PLN juga, jangan masuk Telkom juga, sama-sama ada denda semua, ya. Jadi itu terkait dengan ini, ya. Jangan masuk BPJS juga, jangan masuk pegadaian juga, kena denda juga kalau terlambat, ya. Jadi itu asuransi, kartu kredit, tunjangan hari tua, masuk kategori kafalah juga, tunjangan hari tua. Ya, asuransi hari tua, ya, namanya. Ada asuransi hari tua, ya. Jadi tunjangan hari tua kalau di negara-negara maju ada, ya. Jadi orang yang sudah lanjut usianya sekian, gitu kan, dapat tunjangan tiap bulan, ya. Tunjangan itu gratis, tidak pernah kita bayar sama sekali, boleh. Yang namanya gratis boleh, ya. Gratis, kasih gratis cuma-cuma, ya. Ya, siapapun di negara Indonesia kalau usianya udah di atas 60.000, pemerintah akan memberikan gaji 2 juta, ya. Tapi bohong, ya. Jadi misalnya, gitu kan, boleh nggak boleh, ya. Kalau gratis kita nggak pernah bayar sama sekali. Tapi kalau kita bayar, dipotong dari gaji kita, nanti di saat hari tua kita dikembalikan, harus sama yang kita bayar dengan yang kita terima. Kalau lebih, dari mana uangnya? Jadi Ustaz, kan ada masa pensiun, itu jangan masa pensiun, ya. Kan itu dipotong dari gaji, ya. Ustaz, apa hukumnya itu uang pensiun? Boleh. Bapak ibu dulu dipotong waktu ini, kan. Nanti kalau ditotalkan yang dipotong itu dengan yang diterima, gitu kan. Kalau sama, nggak ada masalah.
berarti uang tadi ditabungin, dikembaliin. Kalau lebih, dari mana tanya? Oh ini kita putarkan, dapat keuntungan, kita bagi-bagi buat kalian, boleh bagi hasil namanya. Ya, tapi harus dijelaskan usahanya apa itu kan. Ini kita masukin, kita depositokan premi-premi yang bapak-bapak ibu-ibu bayarkan, premi uang pensiun tadi dimasukkan ke bank syariah, diputarkan, dapat keuntungan, ada bagi hasilnya, boleh. Ya, kalau bagi hasil, gitu kan. Tapi oh enggak, ini dibungakan, enggak boleh. Ya. Jadi itu tunjangan. Jadi tunjangan hari tua, Ustaz, uang pensiun apa hukumnya? Banyak yang nanya seperti itu ya. Ustaz, ya orang tua kita udah meninggal, uang pensiunnya masih kita terima, apa hukumnya? Ya. Kalau itu ya sama dengan yang dibayarkan, nggak ada masalah. Ya, kira-kira dulu berapa totalnya yang dibayarkan dulu? Ya. Kalau sama nggak ada masalah. Tapi kalau nambah, tanya sama perusahaannya. Uang dari mana tambahannya? Oh ini kita putarkan. Ya kita dapat keuntungan, kita bagi-bagilah hasilnya. Boleh bagi hasil, karena nggak ada yang dirugikan. Karena nggak ada yang dirugikan kan? Dia memang dapat hasil gitu kan. Namanya orang bagi hasil gitu kan, nggak ada yang dirugikan. Prinsipnya zalim tadi. Ya, kalau nggak ada yang dirugikan sama sekali, boleh, nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu kalau dia bukan dia putarkan, ya. Tahu-tahu nambah berarti bunga, ya bunganya yang nggak boleh diambil. Tapi usah saya ragu-ragu, ya udah sedekahin aja. Kalau ragu-ragu sedekahin, ya. Tunjangan anak yatim sama, ya. Tunjangan anak yatim masuk ke panti asuhan, gitu kan bayar apa enggak? Enggak bayar, alhamdulillah, ya nggak masalah, ya. Bayar, jual beli namanya. Mereka beli makanan. Karena setiap hari dikasih makanan gitu kan, jadi makanannya berapa harganya gitu kan ya. Kalau mereka bayar gitu kan, jadi tunjangan anak yatim selama dia gratis nggak masalah ya. Ini santunan kematian sama ya. Ada yang meninggal ya dikasihkan. Kan ada beberapa asuransi kita bayar premi tiap bulan gitu kan. Nanti kalau meninggal dikasih santunan 150 juta, 250 juta gitu kan ya. Apa hukumnya? Sama nggak dengan premi yang dibayar? Oh lebih Ustaz, kita cuma bayarnya mungkin 50 juta tapi jadinya nanti 150 juta. 100 juta dari mana? Tanya sama perusahaannya. Oh ini kita putarkan sehingga ada keuntungan lah. Ya, keuntungan itu kita bagi-bagi lah. Ya. Alhamdulillah boleh. Ya. Ini kalau Masjid Nurul Husna ya. Nurul Hikmah ya. Nurul Hikmah ya. Nurul Hikmah mau menumbuhkan wakaf ya, bisa kerjasama dengan perusahaan asuransi hari tua ya, asuransi kematian tadi. Saat meninggal dikasihkan tunjangan itu semuanya saya wakafkan. Oh boleh, nggak masalah ya, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Bayarnya cuma 150.000 per bulan gitu kan ya. Mungkin kita juga meninggal juga nggak lama lagi gitu kan ya. Tahu-tahu mati dapat 150 juta ya, langsung kasih ke Nurul Hikmah ya, nggak ada masalah di situ ya. Nggak dimakan, langsung disedekahin. Tadi kan saya katakan kalau ragu ya udah sedekahin, itu langsung disedekahin, nggak ada masalah karena kita nggak makannya sama sekali ya. Kalau uang riba itu bermasalah kalau kita yang makan. Kalau kita sedekahin enggak, apalagi untuk fasilitas umum dan termasuk untuk masjid ya. Ini kerjasama Masjid Nurul Hikmah dengan perusahaan asuransi ya, hari tua gitu kan ya, asuransi kematian gitu kan ya, tanda tangan semua. Nanti kalau saya meninggal ya, santunan kematian saya wakafkan ya, selesai ya, boleh ya. Mungkin kita mau wakaf 150 juta kapan ya, 200 juta kapan gitu kan ya. Tapi asuransi kematian bisa ngasih yang seperti itu Pak ya. Jadi bisa kerjasama dengan hikmah. Nah, ini ya itu terkait dengan asuransi ya. Jadi kalau fasilitas asuransi tadi tidak dimakan, tidak dinikmati sama sekali nggak ada masalah. Kalau fasilitas asuransi tadi dapat cuma-cuma tidak masalah juga. Yang masalah itu kalau bayar ya. Kalau bayar ya manfaatnya kita yang ambil, ini baru masalah ya, baru masalah ya. Tapi tidak semuanya juga ya. Kalau asuransi syariah
ya itu bayarnya bukan buat dapat fasilitas, tapi bayarnya buat nyumbang. Kalau seperti itu maka boleh ya buat nyumbang ya. Apalagi tadi ya asuransi kematian buat nyumbang, gitu kan, langsung buat nyumbang, gitu kan. Kalau buat nyumbang kan masalah ya, buat nyumbang. Kali dibolehkan kafalah ya, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qalu nafridu su'al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ya. Mereka mengatakan, jadi orang-orang kerajaan mengatakan nafridu su'al malik, kami kehilangan piala raja. Wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang sanggup mendatangkannya atau menemukan barangnya, piala raja tadi, ya kita jamin ya akan kita berikan makanan seberat yang bisa dibawa unta. Seberat yang bisa dibawa unta. Jadi ya boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Jadi ya, ayo siapa yang ini ya, nah, ini sama juga dengan dia penimbang bank ya. Siapa yang tabungannya sekian ya dapat undian, nanti akan diundi, hadiahnya adalah 1 mobil. Boleh nggak? Boleh. Kita nggak bayar apa? Gratis. Hadiahnya gratis. Asalkan hadiahnya gratis, gitu kan? Ustaz dapat hadiah ini boleh, asalkan gratis. Kalau gratis nggak ada masalah. Kan banyak bang, gitu kan ya, yang rekeningnya nyampe sekian, gitu kan, maka dia dapat undian. Undian itu akan nanti kita putar, gitu kan ya. Nanti siapa yang beruntung, dia dapat hadiah 1 mobil, ya Avanza misalnya. Ustaz apa hukumnya? Oh boleh. Ibu bayar nggak? Enggak kan, cuma naikin tabungan aja. Naikin tabungan. Selama gratis hadiahnya boleh-boleh aja. Di Bengkulu ya, siapa yang sholat berjamaah dia dapat 1 undian, serahkan fotokopi KTP-nya, nanti diundi ya. Siapa yang keluar namanya akan dapat mobil Avanza. Boleh nggak Ustaz? Sama dengan ini, boleh asal gratis ya, kita nggak bayar, kecuali kalau yang masuk sholat berjamaah bayar 100.000, nanti dari situ baru dibelikan mobil. Itu judi namanya, itu judi ya. Kalau gratis boleh ya, nggak ada masalah. Tapi ini Ustaz sholat berjamaah dikasih mobil, gitu kan ya. Ikhlas adanya di hati, cuma Allah yang maha ya. Ada orang yang memang saya udah biasa ke masjid juga, gitu kan ya. Ada hadiah saya ke masjid, gitu kan ya. Kebetulan dia dapat, alhamdulillah, gitu kan. Ada orang saya ke masjid lah ya, supaya dapat saya itu baru nggak ikhlas ya, nggak ikhlas. Jadi ya intinya jaminan boleh asal gratis ya, asal gratis, atau gitu kan ya, kita ikut asuransi tadi untuk nyumbang, boleh untuk nyumbang. Dari yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Jadi intinya bahwa kafalah adalah tolong menolong. Makanya saya katakan tadi gratis iya. Ya, tapi kalau bayar, nah ini bayarnya itu yang bermasalah, transaksinya itu yang bermasalah. Karena transaksi kita, ya terutama yang asuransi kesehatan itu adalah untuk dapat berobat. Kalau untuk dapat berobat berarti bayar untuk objek, ya manfaat yang belum tentu dapat. Nah, itu namanya worot, ya transaksi yang gak jelas, ya bayar sesuatu, ya bayar untuk sesuatu yang belum tentu didapatkan. Sama aja dengan judi, ya sama dengan judi kita bayar, itu kan ya 100.000 nggak apa, gitu kan ya, sama aja dengan judi ya, orang jadi nggak boleh. Dari sunnah az-za'imu gharim, kata Nabi, orang yang menjamin berarti dia adalah orang yang berhutang, yang wajib melunasi hutang atau wajib melunasi tagihan. Jadi ini menunjukkan boleh ya, siapa aja. Artinya Nabi mengatakan boleh orang menjamin. Kalau dia menjamin maka dia bertanggung jawab ya, komitmen untuk bayar tagihan. Sama dengan kita dengan teman-teman, silakan makan, aku yang bayar nanti. Itu kafalah juga namanya. Kafalah juga ya. Ayo bayar, Anda yang bayar nanti ya. Itu namanya kafalah. Asal gak bayar ya, pesertanya boleh ya, gratis. Dari sunnah Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Termasuk asuransi. Kalau kita beli kendaraan kan ada asuransinya. Keburu meninggal, perusahaan asuransi ya komitmen melunasi tagihannya.
pernikahannya taruhlah dia baru bayar 2-3 bulan gitu kan, belum meninggal, masih ada 57 bulan lagi, ya, itu dibayar semua oleh asuransi. Dari mana uangnya? Itu yang masalahnya, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Oh, ini peserta asuransi semuanya ini, gitu kan? Ya kita putarkan, gitu kan? Ya transaksi mereka adalah untuk membantu mereka yang keburu meninggal, gitu kan? Jadi transaksinya harus transaksinya adalah saya nyumbang untuk membantu melunasi utang orang yang meninggal di antara kami, gitu kan? Nah, itu baru boleh. Transaksinya adalah bantu-bantu, ya. Bantu ikhlas, gitu kan? Jadi bayarnya ikhlas, ya, walaupun nanti dia yang terbantu. Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai warisan? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, iya, sejumlah 3 dinar. 3 dinar itu sekitar 7 juta setengah, ya. Kalau 1 dinarnya itu 2,5 juta. Ya, sekarang udah naik, ya. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkan. Udah, kalian yang solatkan. Ya, Rasulullah kamu solatkan. Pada saat itu, ya, Abu Qatadah berkata, salah seorang sahabat bernama Abu Qatadah, dia langsung angkat tangan, ya Rasulullah, alayya dainuhu, aku yang menjamin hutangnya, aku yang lunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau solatkan, ya. Aku yang jamin hutangnya, ane lunasi hutangnya. Itulah orang yang meninggal tadi, ya, masih cicilannya masih 57 bulan, ane yang lunasi. Gratis nggak? Dia bayar. Nah, itu yang masalahnya, dia bayar masalahnya. Dia bayar, ya. Kalau gratis nggak ada masalah, ya. Kalau gratis ada yang mau lunasin, alhamdulillah. Ini boleh ya. Boleh kalau gratis. Masalahnya dia bayar. Nah, ini dia bayar itu buat apa? Gitu kan? Buat bantu orang yang meninggal, ya, dan perlu dilunasi hutangnya, boleh, ya. Dia bayar untuk dapat manfaat, nggak boleh. Karena apa? Karena belum tentu dia dapat manfaat, ya. Siapa tahu dia sampai selesai, ya, dia nggak meninggal juga, nggak dapat manfaat, ya. Nggak dapat manfaat, uangnya hilang. Uangnya hilang kan? Rugi dia. Itu untung-untungan judi tadi itu. Ya, uangnya hilang. Kalau sampai selesai cicilan, ya, nggak meninggal juga dia, ya. Jadi uangnya hilang, ya, nggak dapat sama sekali, ya, manfaat. Itu ya nggak boleh, itu masalahnya itu, ya. Tapi kalau transaksinya adalah untuk membantu, boleh, ya. Menurut Wahbah As-Suhaili, ulama sepakat tentang kebolehan kafalah karena sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Ya boleh, tapi tadi syaratnya, ya, nggak ada bayar atau untuk diumbang. Rukun kafalah, kafil, penjamin, perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi dia menjamin. Ya, kita punya asuransi kendaraan, gitu kan, ya, itu perusahaan asuransinya itu adalah kafil, dia menjamin. Ini tabrakan, ya, aneh betulin, ya. Yang kedua, makmul aku, orang yang dijamin peserta asuransi. Yang ketiga, makmul lahu, pihak ketiga, penagih, ya, bengkelnya, gitu kan, bengkel penagih seperti rumah sakit, bengkel dan lain-lain. Yang keempat, makmul bihi, objek jaminan kesehatan, kecelakaan, ya, asuransi kesehatan, asuransi jalan, asuransi kematian, gitu kan, makmul bihi. Yang kelima, ijab qabul, akad transaksi, ya. Ini semua nggak ada masalah kalau nggak ada bayar sama sekali. Tapi kalau bayar itu yang bermasalah, ya. Bayar bermasalah. Kalau nggak ada bayar bermasalah, ya. Jadi itu, jadi intinya harus menjamin, harus ikhlas, ya. Kalau membayar bukan untuk dapat manfaat, untuk nyumbang boleh. Tapi kalau membayar untuk dapat manfaat itu yang nggak boleh, karena kita membayar sesuatu mengharapkan balasan yang belum tentu dapat. Ya, kenapa? Karena resikonya kita kecewa. Itu yang nggak boleh dalam asuransi, ya. Rukun kafalah versi Dewan Syariah Nasional, MUI, ya, menyebutkan bahwa kafalah ada 4 rukun. Tidak disebutkan di sini ijab qabul, ya, tapi mungkin tidak disebutkan karena secara otomatis namanya transaksi ada ijab qabul. Kemudian skema kafalah pada asuransi kesehatan, ya, jadi peserta asuransi, ya, datang ke rumah sakit. Ini contoh aja, ya, datang ke rumah sakit, ya, dan dia peserta asuransi sudah bikin akalan kepala dulu dengan BPJS,
atau dengan perusahaan asuransi, ya nanti tagihannya rumah sakit datang ke BPJS atau ke perusahaan asuransi. Nah ini contoh skema asuransi kesehatan. Ada lagi nah ini jenis-jenis kafalah. Kafalah itu banyak ya, banyak sebenarnya. Jadi banyak jaminan-jaminan yang bisa diberikan. Kafalah fitness, jaminan jiwa. Kafalah fitness, jaminan jiwa. Ya, jaminan jiwa itu artinya seorang yang menjaminkan jiwanya. Ya. Dia nggak bayar apa-apa, nggak bayar. Ya. Tapi nama baik dia bisa dijaminkan. Banyak itu kan. Nama baik dia bisa dijaminkan. Ya. Adik ini mau ngutang. Ya. Oh ya nggak apa-apa, utangin. Ya. Nggak ada transaksi. Nanti kalau dia nggak bayar utang gimana hitungannya? Orang udah percaya langsung. Karena orang yang menjaminnya itu orang yang ya punya nama, gitu kan? Itu kan jaminan jiwa. Dia cuma modal badan, modal jiwa, ya. Kafalah binas. Yang kedua kafalah bil mal, ya siap bayarin, ya jaminan harta. Jadi siap bayarin. Kalau dia nggak lunasin, ada yang lunasin, ya. Yang kedua kafalah bil taslim, jaminan serah terima, ya. Itu adik ini mau minjem motor saya, oh ya pinjemin aja, anda jamin dibalik motornya. Ya, kalau nggak balik tinggal naginya ke saya, gitu kan? Kafalah mujarrah, jaminan mutlak, ya. Adik-adik mau apa-apa, ya kasih aja. Mau ngutang kasih, mau belanja kasih, gitu kan? Anda yang bayar, ya. Mutlak, semuanya ada jamin. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada jamin, ya. Itu namanya jaminan mutlak. Kemudian jaminan bersyarat, ya. Adik-adik selama Ramadan ini, ya mau ngutang kasih aja utang sama dia. Mau belanja kebutuhan sehari-hari kasih aja, anda siap bayarin selama Ramadan, itu bersyarat namanya. Ya. Jadi ini jenis-jenis kafalah. Ini definisinya mungkin nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini mekanisme sistem operasi kafalah oleh bank syariah. Ini kan banyak proyek-proyek yang pakai jaminan bank. Ya jaminan bank boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya selama nggak ada unsur ribanya. Ya nggak ada unsur ribanya. Misalnya proyek bangun jalan tol, gitu kan ya, itu kafalah juga ya. Proyek bangun jalan tol, saya sudah pernah contohkan ya. Bangun jalan tol nilainya berapa? 1 triliun, ya. Jalan tol pemerintah yang minta, ya. Sama perusahaan ya, dia dapat proyek tersebut ya. Dia dapat pesanan proyek bangun jalan tol senilai 1 triliun. Dia nggak punya duitnya. Ya datanglah bang, ini siap kucurin dana, gitu kan? Ya. Oke, nggak apa-apa. Anda kucurin dananya berapa? 1 triliun? Iya. Saya cairkan bertahap lah, gitu kan? 5 tahap, gitu kan? Tapi yang meminta untuk berapa? Ya. Ini 1 triliun itu dapat untuknya berapa? Ya, setengah triliun. Oke, Anda mau minta setengahnya 250 miliar. Gimana? Jadi inti lunasinya berapa? 1 triliun 250 miliar. Boleh nggak? Boleh ini. Bagi hasil namanya. Ada nggak transaksi berbakat seperti ini? Ada, ya. Ini nggak ada ribanya, nggak ada ini. Walaupun dia minta tambah, ya. Itu apa? Kerjasama bagi hasil. Dikasih modal dia 1 triliun nanti bangun dia, ya. Nanti dapat untungnya berapa? Setengah triliun. Anda mau minta setengah, boleh nggak? Bagi hasil namanya. Nah ini ya, jadi sama bank, udah nggak apa-apa. Ente bangun, ya Anda jamin jangannya. Anda kucurkan nanti ya bertahap 5 kali gitu kan ya, 200 miliar, 1 triliun. Ya. Selesai nanti, ente dapat untung berapa dapat untungnya? Setengah triliun. Anda mau minta setengahnya. Ya. Jadi dia lunasi berapa? 1 triliun 250 miliar. Ada yang dizolimi? Tidak ada. Ya. Nggak ada yang dizolimi di sini, ya. Jadi itu boleh, ya. Keuntungan bank mayoritas dari sini, benar nggak? Ya, bukan dari kerucut orang yang pinjam 10 juta, bukan. Ya, kalau ngambil yang dari situ lama, dapat untungnya, ya, nggak besar, ya. Plaza Mandiri nggak terbangun sampai setinggi itu, ya. Jadi ya dapat proyek yang besar-besar seperti ini, ya. Riba? Tidak riba karena untung tadi. Ada untung dan kerjasamanya bagi hasil namanya, ya. Tapi konvensional itu mau konvensional, mau orang kafir, mau Yahudi sekalipun kalau sistemnya seperti itu boleh sesuai syariat. Karena nggak ada yang dirugikan, nggak ada kezaliman di situ, nggak ada riba, bukan riba di sini. Ya,
bukan riba, karena ini bagi hasil. Nah ini kafalah juga, masuk kategori kafalah juga ya, kafalah. Jadi yang lainnya sama aja ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah jam 9:30. Kalau ada yang bertanya silakan. Mohon maaf, saya jam 9:30 ada online juga, lupa saya. Iya, ada jadi seperti. Silakan. Terima kasih. Begini, tadi kan pada prinsipnya bahwa kafalah dibolehkan, ya. Tapi tadi ada sesuatu yang menarik untuk ditanyakan. Ada syaratnya selama tidak bayar. Sementara kita ini kan dalam keseharian nggak pernah berasuransi, nggak pernah pada masalah pertanggungan atau kafalah. Kita punya kendaraan bermotor, ada asuransi apa itu? Kendaraan bermotor atau apa namanya yang wajib kita bayar. BPJS juga bahkan diwajibkan buat perusahaan tuh yang punya karyawan sekian tuh harus dari BPJS. Kan tadi juga ada unsur tadi horor ya, ada ketidakpastian di situ bahwa kita bayar sesuatu yang nggak pasti. Ada juga unsur zolim. Mungkin yang bayar kalau nggak sakit ya pasti yang kita sakit lah, nggak ada mau kita sakit. Tapi kan juga ada saya bayar tapi nggak sakit. Yang bayar dia sakit berat pula, sementara iurannya mungkin nggak bayar. Nah ini apa ya? Jadi bagaimana cara satu sisi boleh cuma nggak bayar, tapi nggak bayar. Sementara kan juga nggak pemerintah bayarkan semuanya gitu loh. Nanti akan bangkrut lah. Nah ini bagaimana Ustaz? Biar apa ya? Lega juga kami ikut asuransi saat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana dengan asuransi yang sekarang itu ya? Jadi kita kan harus BPJS kan harus. Ya. Jadi semua perusahaan harus memberikan fasilitas BPJS kepada seluruh karyawan. Ya. Ini kalau dalam kondisi seperti ini ya terpaksa. Bisa dipakai apa enggak ya? Kalau nggak dipakai obatnya juga ya. Kalau memang perusahaan sudah bayar itu bukan tanggung jawab kita ya, karena nggak dirugikan kita. Ini Pak, udah perusahaan yang bayarin ya, udah itu perusahaan itu ya, berarti gratis dapatnya ya. Perusahaan bayarin nih, ya udah ambil aja pakai ya. Perusahaan yang bayarin, itu yang bertransaksi bukan kita tapi perusahaan. Kita dapat fasilitas dari perusahaan, dapat jaminan kesehatan dari perusahaan, ya, maka kita nggak bertanggung jawab sama sekali. Jadi manfaatkan, ya, berarti itu jatah, ya, kita mendapatkan fasilitas kesehatan tadi dari perusahaan, bukan kita yang bertransaksi. Ya sama dengan gaji kita dapat gaji setiap bulan, gaji kita 5 juta, bisa jadi di antara 5 juta yang dibayarkan kita itu bunga bank, yang berasa siapa? Perusahaan yang berdosa bukan kita. Tapi itu bunga bank. Riba tidak nempel di uang, nempel di orang. Yang melakukan riba itulah yang berdosa. Sama ini tadi ya, BPJS itu tidak nempel di fasilitasnya. Siapa yang melakukan transaksi dengan cara yang tidak benar, dia yang berdosa, gitu kan? Saya nggak bertransaksi, saya dikasih fasilitas sama perusahaan. Ya, ini kata perusahaan, perusahaan yang bayar. Ini perusahaan yang tanggung jawab, karena bukan kita yang bertransaksi, kita diberikan fasilitas yang harusnya perusahaan sediakan fasilitas kesehatan sendiri, gitu kan? Cuma karena perusahaan nggak punya fasilitas kesehatan sendiri sehingga dia salurkan lewat asuransi. Nah ini jadi nggak ada masalah ya. Jadi ya silakan. Tapi kan tidak semua seperti itu. Ada juga yang mandiri, yang pertama yang dia kan bekerja, tidak menerima upah. Yang dia bayar sendiri gitu loh. Yang masalahnya itu, yang masalahnya di situ ya. Yang masalahnya kalau seandainya dia tidak bukan karyawan, ya artinya dia datang sendiri untuk transaksi sendiri, dia berdosa ya. Kecuali untuk rakyat miskin yang nggak mungkin dia bisa berobat, yang miskin yang nggak mungkin dia bisa berobat ya tanpa fasilitas BPJS tadi, maka itu terpaksa ya, terpaksa juga. Kan ada kaidah dalam ilmu fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu terpaksa ya.
Kalau nggak dilakukan maka bisa terancam nyawa. Kalau nggak punya BPJS bisa mati gitu kan. Mau berobat dengan biaya sendiri nggak punya. Itu kan ada orang miskin dalam standar ekonomi yang sangat rendah sekali, gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Kalau berobat habis ya. Habis. Nah ini boleh. Boleh silakan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau sudah mampan, ya dia bisa berobat sendiri, ya nggak boleh. Ya. Allah. Ada nggak fatwa MUI yang menyatakan mengenai BPJS itu kan? Fatwa MUI. Fatwa MUI belum ada. Belum ada fatwa MUI. Setahu saya belum ada fatwa MUI ya. Jadi itu terkait dengan BPJS. Allah ya. Karena masalahnya ini kan pemerintah ya. MUI kan mengeluarkan fatwa kalau nggak ada yang minta. Itu namanya fatwa. Fatwa itu nggak akan keluar kalau nggak ada yang minta. Walaupun nanti masyarakat sudah berkecamuk orang enggak, kalau nggak ada yang minta nggak akan keluar fatwanya. Harus ada yang minta yang ngajukan dulu ya. Yang ngajukan dulu baru akan dibahas. Baru dibahas, itu namanya fatwa. Beda dengan ijtihad. Ya, yang saya sampaikan bukan fatwa ya. Ijtihad personal. Kalau fatwa harus ada permintaan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu persoalan asuransi konvensional sama di syariah itu adalah pada persoalan akadnya. Betul. Akadnya aja. Ya. Jadi akad ini kan tergantung niatnya dalam bertransaksi. Di dalam asuransi itu sama-sama menggunakan data, namanya statistik. Iya. Statistik itu bukan benar nih. Nah artinya dia ada hukum dasar dari asuransi dari ini adalah the large numbers law. Jadi hukum bilangan besar. Jadi kalau seandainya yang tadi itu disampaikan akadnya ini kalau konvensional akadnya itu ya kamu baris gini nanti dijamin manfaatnya seperti ini. Tapi kalau sekarang yang di syariah akadnya itu adalah akadnya. Transaksinya adalah dia menyumbang. Kan gitu menyumbang. Betul. Nah, apapun juga kalau konsep dasarnya menyumbang itu kan lain jadinya. Iya. Nah, termasuk BPJS segala macam. Kalau misalkan dia konsepnya menyumbang itu kan lain. Tapi kalau dia kan di masyarakat kita ini kan ada yang punya konsep menyumbang dan nggak menyumbang. Kalau seandainya the last number itu nggak terpenuhi, kasihan masyarakat Islam. BPJS kesehatan, biaya kesehatan itu semakin tahun semakin mahal. Pertama, teknologi. Dulu di tahun 60-an, 70-an, yang namanya melihat orang hamil itu, maaf nih, dokter hanya nyolong. Tapi sekarang pakai dengan alat apa ini yang untuk ngecek ini kehamilan itu 3 dimensi, dulu 2 dimensi, USG, ultrasonografi. Nah dari perbedaan alat ini aja ada perbedaan harga. Iya. Mohon maaf ini, ibu-ibu juga gengsinya itu tinggi kalau seandainya hanya. Jangan pakai gengsi. Iya kan, mohon maaf nih. Ini karena saya juga tukang jualan asuransi kesehatan. Ibu-ibu ini suka sama dokter-dokter laki-laki yang ganteng-ganteng. Ini kalau diperiksa itu. Iya. Ganteng ini. Nah, ya nggak tahu lah ini. Tapi kalau misalkan dia diperiksa dengan ultrasonografi, dia sekarang udah nggak mau dengan 2 dimensi, 3 dimensi. 4 dimensi. Ya, yang itu 4 dimensi. Artinya itu semua biaya mahal. Iya. Mahal. Nah kalau mahal ini di masyarakat ini terjadi disparitas yang tinggi kan. Kalau ada apa-apa gitu kan kasihan yang nggak punya. Tapi kalau ada the lost number itu tadi, yang nggak mampu itu bisa lah diambilkan dari yang kaya untuk dimasukin ke yang nggak mampu ini. Nah inilah. Tapi kan soal akadnya ini, akadnya ini loh yang jadi masalah ini. Banyak ada orang non muslim nggak peduli lah pokoknya gua ini. Tapi karena muslim harusnya dijelasin. Akadnya ini adalah begini nih. Akadnya ini menyumbang. Jadi jangan sampai dia nggak ikut. Kalau dia nggak ikut, kalau dia terkena luar biasa. Iya. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusinya memang seperti itu. Ya solusinya pemerintah bagikan kartu BPJS itu kepada semua rakyat Indonesia. Ada penyumbang tadi, ya ada minimal gajinya. Ya jadi persentase gaji gitu kan ya. Persentase gaji yang gajinya tinggi sumbangnya gede, yang gajinya ini ya untuk membantu mereka yang sakit. Itu boleh. Selesai sesuai syariah itu dah. Ya. Jadi ya kalau udah seperti itu sesuai syariah. Yang gajinya di bawah UMR gitu kan nggak perlu bayar. Udah sesuai syariah itu dah. Jadi ya kalau seperti itu solusinya akan lebih bagus ya. Jadi
Memang nggak boleh kita membayar BPJS untuk dapat fasilitas, karena belum tentu dapat fasilitas, karena bisa dikecewakan nanti. Nah kecewanya itu yang diantisipasi dalam syariah, jangan sampai terjadi kecewa gitu kan, karena kita mengharapkan sesuatu yang belum tentu dapat, sehingga kita merasa dirugikan. Nah ini nggak boleh. Jadi tujuan fikih muamalah tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Ini ya. Jadi kalau tadi ya, kalau pemerintah mau ya memang harus rakyat Indonesia jadi peserta BPJS, bagikan cuma-cuma, dan orang yang punya penghasilan disesuaikan dengan penghasilannya, langsung dipotong sumbangan wajib untuk fasilitas kesehatan. Jadi bukan buat dia, bukan ya, tapi buat seluruh rakyat Indonesia. Itu yang solusinya, Allah alam ya. Kalau setahu saya itu yang 4 dimensi tadi itu nggak di cover kan? Nggak di cover ya bang. Termasuk yang di cover cuma USG biasa. Iya. Termasuk untuk melahirkan. Melahirkan. Ada kasus agak beda. Kalau di kota kecil melahirkan itu adalah normal, partusan normal. Tapi kalau di kota besar, partusnya ini kebanyakan adalah operasi. Kenapa operasi? Karena bisa ditentukan waktunya. Oh mau lahir tanggal cantik, katakan tanggal 2 Februari, tanggal cantik, itu bisa kalau dengan operasi, dengan sistem operasi. Tapi kan konsekuensinya biaya. Oh iya, kalau ditentukan berarti biaya sendiri. Iya, kalau partus normal, yang normal aja, itu stres semua. Karena apa? Harus nungguin, kadang-kadang ini belum lahir juga gitu kan, nanti tiba-tiba malam ditelepon lahir kan gitu loh. Mohon maaf ini ibu Ya, mungkin tahu nih. Saya heran juga kok banyak orang yang Yang tadi itu operasi ya. Iya. Saya 4 kali istri saya melahirkan nggak pernah operasi. Partus normal kan. Semua normal. Ya. Semua normal. Dan nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga. Nunggu nggak juga mau. Biasa aja. Ya. Tapi kalau di rumah sakit besar, Ustaz, katakan di Medistra di mana, itu rata-rata ditakut-takutin itu. Wah ini kondisinya begini. Akhirnya mau nggak mau terpaksa operasi kan gitu loh. Iya. Operasi. Nah mohon maaf ini praktek-praktek fraud di dunia kesehatan. Oke, jadi intinya bahwa memang di transaksi yang perlu diperbaiki ya. Dan harusnya pemerintah jangan membebani seluruh rakyat Indonesia. Harusnya digratiskan tanpa harus bayar sama sekali. Kalau itu udah selesai, ya selesai, BPJS halal langsung ya. Jadi kalau udah gratis halal langsung. Ya. Oke, terakhir kali ya. Terima kasih. Terakhir ya. Saya ada online yang Kalau suatu perusahaan sudah ada ketentuannya bahwa misalnya masalah itu akad itu bukan akad, ada namanya aturan-aturannya bahwa orang masuki suatu transaksi itu ada syarat-syaratnya. Misalnya di situ bukan sebagai sumbangan, tapi memang sudah kalau terlambat itu sudah dijelaskan. Tapi kita mau nyumbang tidak sesuai dengan akad itu. Nah itu kita akan tentunya bagaimana itu saja. Oke. Kalau Terus kita ada juga misalnya adalah perusahaan atau pinjam-pinjam, misalnya bank atau apa, kita sudah tahu bahwa itu mesti melakukan bunga. Apakah kita lebih baik tidak pinjam di situ atau tidak? Supaya kita terlepas dari dosa gitu. Oke. Begini, segala sesuatu kalau kita bisa hindari, kita sudah hindari, dan ternyata nggak bisa dihindari juga, yaitu di luar kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sama seperti karyawan-karyawan yang diwajibkan langsung dipotong gaji BPJS di luar kemampuan karena memang pemerintah mewajibkan, harusnya pemerintah kasih fasilitas yang cuma-cuma gitu kan. Ya udah, kita anggap bahwa apa yang kita sumbangkan itu yang kita bayarkan adalah sumbangan. Insya Allah nggak ada masalah ya. Nggak dipakai jangan juga ya, dimanfaatkan fasilitas yang ada ya. Karena mubazir ya, mubazir kita pemerintah ngambil uang kita, padahal mereka nggak ngambil apa-apa gitu kan. Kita nggak dapat manfaat apa-apa. Ya, tapi cuma masalahnya kalau mereka yang bukan karyawan yang tidak pernah ada pungutan wajib tadi. Kan itu kalau karyawan kan pungutan wajib tadi. Jadi wajib dipotong. Jadi kalau wajib dipotong udah di luar kekuasaan kita nggak bisa mengelak
Ya, fasilitasnya jangan mubazir, manfaatkan aja. Ya, cuman yang apa yang di luar, yang bukan karyawan ya bisa mengelak ya udah jangan. Itu kan kecuali dengan asuransi yang syariah. Kan ada takaful, saya nggak tahu takaful layanin apa aja. Apakah ada kesehatan juga gitu kan? Sudah tutup mungkin. Hah? Kesehatannya tutup mungkin ya. Tutup Ya, kesehatan. karena terlalu riskan lah. Itu Riskan, ya? iya, itu Iya. rugi itu rugiannya. Rugi iya. Jadi itulah itu salah satunya ya menyebabkan nggak boleh asuransi. Karena rugi. Kalau yang berobat banyak gitu kan, tagihan besar nanti rugi. Yang dirugikan adalah perusahaan. Jadi nggak masalah ya. Kita dia nyumbang terus apa ada klausul dalam transaksinya kalau terlambat kena denda hindari terlambat ya semuanya hindari terlambat. Kita sama PLN pun kalau terlambat kena denda juga tapi hindari ya. Saya selalu patok kalau PLN lewat tanggal 7 kena denda. Sebelum tanggal 7 harus lunas. Tanggal 20. Hah? PLN tanggal 20. 20? Iya, PLN Telkom tanggal 20. Oh, gitu. BPJS tanggal 10. Yang saya tahu Telkom 20. Oh, Telkom 20. Kalau PLN tanggal 7, saya nggak tahu. Kalau setelah tanggal 8 selalu ada denda. 20 PLN 20. Oh gitu ya. Iya, jadi 20. Kalau sudah itu peraturannya begitu, walaupun kita menghindari, paketnya tidak dosa. Enggak berdosa. Karena kita udah berusaha. Tapi Mas, berarti kan perusahaan itu mengambil memungut dana-dananya orang yang terlambat misalnya. Jadi pembiayaan itu perusahaan itu diambil dari sesuatu yang tidak boleh. Iya. Kalau perusahaan yang ambil denda-denda tadi itu tergantung. Mereka makan, maka itu dosa mereka. Ya. Kalau mereka nggak makan, mereka sumbangkan nggak masalah. Ya. Karena itu bukan hak mereka. Jadi denda-denda tadi sama bank syariah juga ada denda, tapi nggak dimakan sama bank. Nggak dimakan sama bank, langsung disalurkan ke lembaga zakat. Jadi bank syariah kalau banyak orang pusat, bank syariah juga ada denda, iya, tapi nggak diambil. Kalau bank syariah nggak diambil ya, jadi langsung disalurkan ke lembaga zakat. Tapi seperti BPJS misalnya itu kan kita mengambil itu BPJS mengambil denda-denda daripada orang yang terlambat. Kemudian denda itu untuk membiayai kita kalau berobat. Apakah kita tidak berarti mempergunakan uang denda itu? Enggak masalah menggunakan uang itu. Kita nggak ada masalah. Ya itu dosa nggak nempel di uang kan. Uang denda tadi kan saya udah katakan karena larikan ke fakir miskin nggak masalah. Jadi uang denda itu nggak nempel di uang dosanya, nempel di orang yang membebankan denda, yang ngambil denda. Jadi nggak nempel di uang kan. Jadi sama dengan bunga bank gitu kan, nggak nempel di uangnya. Itu dosa bukan dosa di benda. Yang dosa di benda itu babi, berdosa di benda itu. Ya, nempel di benda babi mau disumbangkan mau gratis sekali itu tetap aja haram. Tapi waktu kita sakit itu kan kita dibayar dari denda juga. Enggak ada masalah itu. Enggak ada masalah. Enggak masalah itu. Ya. Oke, mohon maaf ini saya. Singkat 10 saya ada ini ada online ya. Ada online mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulan bahwa asuransi insya Allah ya bagi mereka yang sudah dapat ya nggak apa-apa ya kalau memang kalau di kantor diwajibkan ya kita terpaksa ya nggak dimanfaatkan ya mubazir juga ya mubazir. Jadi silakan dimanfaatkan. Ya pemerintah harusnya solusinya BPJS itu dibagikan cuma-cuma dan hanya orang yang mampu yang wajib bayar, bukan buat membayar BPJS tapi buat nyumbang ya, buat nyumbang atau menyumbang fasilitas kesehatan untuk orang seluruh warga negara Indonesia. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas materinya. Dan insya Allah kajian pada hari ini itu membawa manfaat bagi kita semuanya. Jadi pilihan ada pada kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah membawa naik dengan Allah.
Dan walaupun kami seperti ini, kami tetap melaksanakan program-program seperti nanti insya Allah bulan Maret akan ada pemberian sembako buat para bapak, juga akan ada pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan dengan yatim. Kalau juga nanti bulan Maret kita akan memberikan zakat mal yang sudah terkumpul di kita akan bagikan kepada